juga nanti ini grand opening pindah lokasi juga ya. Kenapa? Iya, pindah lokasi karena di sana kan udah 5 tahun, jadi kita pengen suasananya yang beda juga, cari tempat baru juga, tapi masih dekat sih sama tempat yang lama gitu. Dan gak berasa aja Allah udah izinin usaha ini buka udah selama 5 tahun di sana, di tahun ke-6 di sini. Dan di sini tempatnya lebih gede. Tempatnya lebih besar juga di sini. Secara tempat ini ya sayang. Ya. Dan masih gampang dicari juga di Bogornya, dekat, soalnya dekat semua tempat yang lama juga. Ya, alhamdulillah lah masih Allah kasih izinkan setelah pasang surut di pandemi ya. Karena kan pandemi ya makanan tuh kena dampaknya Masya Allah parah banget gitu waktu itu ya, awal-awal ya. Tapi alhamdulillah masih bisa Allah kasih izin untuk bertahan, dan sekarang buka toko yang baru kita pindah ya. Jadi ini bukan cabang tapi kita pindah. Apa aja sih Kak yang baru, makanannya juga Kak atau konsep tempat juga Kak? Ya, sebenarnya konsepnya kan lebih ikutan zaman sekarang, orang lebih nyaman, lebih bisa foto di sini lebih nyaman. Cuma juga ada kafe memang kita jual itu kopi duren gitu ya, beda-beda. Terus ada juga kopi lain juga sih. Ada kopi lain juga, tapi jadi kayak kopi. Tapi di sini cake juga banyak. Kalau dulu kan hanya kue oleh-oleh, kalau di sini kue untuk makan sini juga banyak. Jadi kita nambah berbagai macam kue aja sih sebenarnya. Apa grand opening ini dan ada konsep baru nih, salah satu strategi dari Kak Wisnu sama Presiden juga ya, tetap bertahan di tengah badai pandemi ini. Ya, karena memang kalau misalnya makanan kita nggak bisa itu aja sih ya, kita harus berinovasi terus. Mau jual apa lagi nih, makanannya mau diolah seperti apa, tempatnya mau diperbaiki seperti apa supaya orang masih mau datang gitu kan. Ya ikhtiar lah, dan alhamdulillah masih diterima. Itu udah alhamdulillah banget. Berapa lama waktu yang dibutuhin nih Bang Wisnu untuk ya renov dan segala macam persiapan ini di grand opening ini? Ya ada mungkin sekitar segitulah 6 bulan. Tapi ya termasuk dari awal pindahan. Ya dari awal pindahan kita waktu kontrak di sana juga udah habiskan. Akhirnya kita coba untuk meeting sama shareholder lainnya juga, artinya partner kami lah ya, partner kami. Terus waktu kita ngobrol, kayaknya kita mau pindah dari tempat yang lama karena memang berbagai macam inilah, artinya alasan gitu. Dan salah satunya karena mungkin kita lihat ketika kita lihat tempat ini memang tempatnya besar, dan memang konsep kita mau kita bikin selain jualan oleh-oleh di sini gitu ya, tapi di satu sisi buat teman-teman yang mau nongkrong segala macam itu bisa di belakang gitu. Dan ada paket pernikahannya saya gitu. Ya, karena kan itu kan ada venue-nya juga. Jadi aku lihat kan nggak semua orang mau tempat nikahnya itu besar, pintunya taman di belakang, tapi bisa sampai 100 orang sih. Jadi ya kita cobalah supaya tempatnya itu bermanfaat. Ini yang menarik Wisnu sama Tasi kan mengangkat kudapan lokal ya. Tadi kan bahannya bahan dari talas. Apa sih pertimbangannya dari Kak Wisnu sama Tasi untuk mengangkat keanekaragaman makanan lokal gitu? Ya karena apa ya, dan kita ada di kota ini gitu ya, kota ini terkenal dengan Bogor itu terkenal dengan talas, jadi kita harus angkat dong talas itu supaya anak-anak yang sampai sekarang itu tahu gitu, oh talas itu ternyata enak ya diolah seperti ini, enak diolah seperti ini, enak, gak cuman talas aja gitu ya, tapi diolah tuh enak banget, talas itu kan enak gitu kan, jadi diolah apa aja tuh enak, jadi cake enak. Tadi aku juga bikin ada yang jadi macam-macam gitu, jadi keripik juga enak, semuanya juga enak gitu kan. Jadi ya mencoba untuk mempertahankan ciri khasnya gitu. Dan apa ya? Kain Indonesia lah. Kain Indonesia itu kan salah satunya kalau menurut saya itu makanan. Betul. Coba kita lihat banyak orang tahu Indonesia itu salah satunya karena makanan. Kita bisa rendang. Ya kan, maksudnya makanan terenak di dunia gitu kan, versi apa waktu itu saya lupa. Maksudnya dikenal sama orang. Jadi kita bahasanya salah satu, kalau menurut kami salah satu kekayaan Indonesia itu adalah makanan gitu. Nah, salah satu makanan yang memang di Bogor ini kita tahu dan kita kenal adalah talas gitu kan. Nah,
biar bahasanya Talas ini kita tetap dikenal. Tadi Sharon udah bilang bahwa dikenal sama generasi sekarang. Kalau dulu mungkin orang tua kita pada tahu semua, terus teman-teman saya juga tahu gitu. Nanti mungkin sampai anak-anak kita yang memang mungkin secara generasi mungkin pengen sesuatu yang berbeda, mungkin kan artinya tadi kita bikin Talasnya bikin di dessert ya, dessert box gitu ya. Jadi anak-anak juga tetap bisa menikmati dan diedukasi sama orang tuanya bahwa ini Talas ini salah satu makanan khasnya Bogor gitu. Tapi ini diolah jadi rent dessert gitu. Jadi kita harus angkat terus kan. Jadi jangan sampai nanti bahasanya tuh yang anak-anak sekarang, anak-anak kita itu nggak tahu gitu loh. Oh Talas itu apa gitu, karena mungkin ada makanan dari luar mungkin gitu ya. Jadi tetap kita harus edukasi, sosialisasikan ke teman-teman semua dan anak-anak kita. Mas, salah satu cara untuk bisa bertahan dari pandemi adalah berinovasi kan. Tadi selain menghadirkan Talas, apa lagi sih inovasi yang dihadirkan di Bogor Antik ini dari sisi menu dan segala macam? Ya kalau menu kan menu makanan juga cepat banget berputarnya di Indonesia, menu-menu viral kita coba coba adakan, tapi itu nggak bertahan lama sebenarnya. Tetap yang bertahan lama itu yang lama, konsep kita yang lama gitu dengan makanan yang awal. Kalau yang menu-menu viral kita adain tapi cuma kayak berapa bulan gitu kan. Kita mencoba untuk ngejar market yang viral juga kan. Jadi ya memang makanan tuh harus berinovasi sih sebenarnya. Karena kan muternya cepet banget kan. Kita nge-tren makanan nge-trennya roti Korea gitu. Iya, nge-trennya nanti sekarang lagi roti-roti Prancis gitu kan. Tapi produk kita tetap ada. Tapi produk kita tetap kita hayangin, cuma kan itu kita putar gitu kan, tetap ada. Atau varian-variannya, misalnya nih, waktu itu kan green tea happening di mana-mana. Udah kita bikin lagi. Nanti beberapa bulan lagi kita bikin varian tiramisu. Berapa bulan lagi supaya orang itu nggak bosen gitu kan, supaya orang nggak kayak udah pernah beli nggak beli lagi. Jadi kecuali yang fansnya banget sih, masya Allah mereka beli terus. Tapi kan ada orang-orang yang nggak terlalu suka dessert yang mungkin tidak bisa makan berulang-ulang. Jadi kita bikin inovasi supaya mereka mau nyobain lagi gitu. Sama kalau kolaborasi mungkin ya, salah satunya ya, di antara mungkin menghadapi masa pandemi, sama kayak di Malang juga, saya juga berkolaborasi dengan banyak pihak gitu, dan di sini juga artinya kita juga tetap mensupport produk-produk lokal Bogor ya, bahasanya kalau mau produk-produk lokal Bogor bisa beli di Bogor Antik juga. Terus selain itu juga kita membuka juga kerjasama dengan siapapun, artinya kayak misalnya kita ada rencana kerjasama dengan salah satu restoran di Bogor gitu, artinya kita buka juga di situ, artinya kita bisa mudah-mudahan artinya ada sinergi yang saling benefit satu sama lain. Nah ini terbuka untuk siapapun, artinya kolaborasi ini penting gitu. Nah itu kalau menurut saya beberapa cara untuk kita mengatasi pandemi ini lah ya. Mudah-mudahan bisa membantu satu sama lain. Kalau untuk menjaga mutu dan quality control terjun langsung atau seperti apa? Karena tadi Mas Iran sempat ada kekhawatiran kalau artis yang kurang menjiplai anak dikomplain nih siapa nih gitu kan. Bukan, itu kan mungkin stigma ya. Maksud dari pandangan dari orang tuh kayak misalnya ada seperti ini. Stigma itu kan harus menjadi introspeksi dirinya kita kan. Maksudnya kayak aku nggak mau malah ngeklaim cuman sembarang ada jualan tapi nggak enak. Justru itu jadi beban menurut aku yang bagus dan aku sampaikan gitu. Kita nggak boleh tutup kuping, kita harus buka kuping, tapi kita juga bukan baper, tapi kita harus introspeksi diri nih, apa nih kurangnya. Oke, kita perbaiki rasanya misalnya gitu. Jadi dan kebetulan memang aku juga suka baking, jadi memang aku agak kritis banget sama tim di sini dalam mau launching satu menu pun kayak aku nggak mau menu keluar karena menurut aku belum enak. Aku mau menu keluar menurut aku udah oke, udah enak. Jadi kayak cuman yang ini aku juga nggak bisa terlalu idealis banget karena kan belum tentu menurut aku selera semua orang. Jadi kayak biasanya ada menu baru aku cobain sama satu orang rumah gitu, bener nggak nih kata aku gini. Cuma tetap ujungnya putusannya di aku kalau untuk menu ya gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya
Kalisa juga bantu ngasih advice ke aku. Di sini juga ada timnya juga dan ada partner kita juga. Maksudnya 5 tahun itu cukup hanya dengan 2 cabang, satu di sini, satu di sana. Cabang sebenarnya selain 2 itu ada beberapa yang lain. Cuman efek pandemi itu membuat kita beberapa tutup. Itu nggak bisa kita hindari lagi. Iya, jadi kan gini, saya kayak waktu itu kan konsep awal itu kan orang datang liburan ke sini bawa pulang produk kita. Sekarang itu siapa yang liburan? Ada kan libur gitu kan. Itu yang benar-benar bukan kita doang, tapi semuanya, hampir semuanya. Jadi kayak stakeholder pariwisata lah. Pariwisata tuh waktu itu masih Allah yang kena dampaknya. Jadi kayak alhamdulillahnya sekarang udah berangsur pulih dan makanan juga udah naik banget dan orang juga udah datang banget. Tapi aku nggak mau memaksakan untuk buka lagi beberapa cabang, tapi aku mau fokus sama cabang ini, sama yang kalau di Cisarua itu kan sebenarnya kecil ya, untuk orang lewat aja beli gitu kan, gitu. Jadi bukan yang segede itu. Dan mau buka cabang tuh nggak segampang itu juga, dan nggak segampang itu memaintainnya sebenarnya. Takutnya tuh kalau aku sih orangnya nggak mau terburu-buru gitu. Jadi kayak satu diterima, satu banget. Kalau itu kan mau buka karena alhamdulillah udah bagus. Tapi kan kita nggak ada pernah tahu ada pandemi di dunia ini. Jadi ya pandemi datang ya kita harus mau nggak mau. Kalau kolaborasi dengan Malang Strudel, Strudel kalau di sini Beda, tidak beda-beda cuma. Kalau beda-beda cuman. Beda. Jadi supaya orang. Bisnis modelnya. Ya, jadi biar pas tahu ini banyak sebenarnya nawaran. Kenapa sih akhirnya nggak buka di Jakarta? Kenapa sih akhirnya nggak buka di Malang contohnya? Atau di mana? Atau kan bisa kan nebeng sama tokonya suami? Masih banyak. Cuman aku pikir gini, namanya kan Bogor ranking. Ya kalian harus datang ke Bogor untuk dapatin ranking. Namanya Malang Strudel, harus datang ke Malang untuk dapat. Kecuali ada event-event yang kita datangin di beberapa kota. Tapi kan itu kayak special event aja. Tapi banyak banget yang nawarin Bogor ranking bukan Jakarta dan jadi kayak udah lo datang ke Bogor. Atau lo nitip siapapun yang lagi datang. Konsepnya memang oleh-oleh konsepnya. Mas, tapi dengan kondisi pandemi yang memberikan dampak terhadap industri terutama kedepannya potensinya setelah dari pandemi ke pandemi seperti apa? Nah kalau misalnya dibilang dampak pandemi, waktu itu kan pernah ngobrol sama Pak Sandiaga Uno ya, waktu itu kita kan undang podcastnya beliau, saya sama Shiren, dan beliau menyampaikan data yang ada bahwa dulu prediksinya ini industri pariwisata itu adalah industri yang paling lama recovery. Nah tapi kan kita berharap jangan sampai seperti itu, dan alhamdulillah ketika akhirnya lockdown sudah enggak, gitu kan kita bisa jalan-jalan dengan prokes ya gitu ya, prokes yang ketat. Alhamdulillah itu kan lonjakannya luar biasa banget. Kita lihat dari Ramadan kemarin, dari data yang ada itu penjualan aja untuk musim fashion aja itu luar biasa besarnya. Karena apa? Karena kan diperbolehkan mudik kan. Nah ketika diperbolehkan mudik, orang kan otomatis pengen beli baju, beli ini itu segala macam. Dan salah satu beli oleh-oleh, dan itu lonjakannya sangat luar biasa. Nah ini ya kita bersyukur pastinya. Nah kalau dibilang setelah pandemi biasanya kan memang kalau menurut kami ya, kalau kita lihat data yang ada juga ya itu secara penjualan juga meningkat jauh pesat. Terus orang-orang yang dulu mungkin kayak misalnya nggak pernah liburan jadi liburan, hotel penuh, rata-rata penuh semua. Nah itu dari indikator-indikator ini aja kita bisa lihat bahwa semuanya pasti akan kena dampaknya, dampak secara positif ya. Maksudnya ketika hotel penuh, otomatis berarti wisatawan banyak tuh yang berlibur. Nah pulang, budayanya kita itu beli oleh-oleh. Nah itu nanti akan berdampak yang beli oleh-oleh, berdampak kepada mereka lah ya, stakeholder pariwisata kayak hotel, restoran, kafe, terus theme park, tempat-tempat wisata. Dan park kayak misalnya kalau di Malang itu Jatim Park 1, Jatim Park 2, Museum Angkut. Di sini juga banyak di Bogor itu ya. Jadi makanya kita berdoa dan berharap mudah-mudahan pandemi seperti tahun 2019 ya, pertama ya. 2020 mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi, karena dampak kepada semua pelaku, bukan hanya pariwisata tapi pelaku industri apapun itu kena dampaknya.
barang juga kena dampak gitu, banyak. Jadi ya kita berdoa dan kita terus prokes juga teman-teman semua, artinya untuk menjaga semuanya insya Allah. Tapi optimis Mas, Optimis harus. akhir tahun ada di Jakarta atau Jakarta Surabaya Hotcakes ini ya. Ada buka cabang Jakarta Surabaya lagi ya. Kalau Jakarta nggak buka. Cuma kalau ada event-eventnya. Sejak pandemi itu memang kita salah satu alhamdulillah lokasi jalan bertahan itu karena kita jualan online. Ya, jualan online. Jadi satu Indonesia tuh bisa beli waktu itu kan, tapi memang mendukung Tempu aja yang memang bisa bertahan di pengiriman gitu, dan itu ngebantu banget, masya Allah, alhamdulillah. Karena tadi itu udah kayak, ya pasti mungkin yang nonton itu yang pelaku usaha juga yang, oh ternyata artis kena juga ya, iya semuanya kena, tenang aja gitu, kita akan bangkit bareng-bareng insya Allah. Itu benar-benar kayak sampai kayaknya kan itu nggak lama pandemi awal, habis itu Ramadan kan, itu kan kita harus ngeluarin THR segala macam kan, itu benar-benar kayak itu muter otaknya sampai ya udah pakai uang pribadi aja gitu. Maksudnya banyak yang hal dipikirkan lah gitu. Jadi alhamdulillah sekarang sih udah masya Allah banget. Jadi alhamdulillah hikmah pandeminya kita tahu jualan online seperti apa besarnya. Mbak Shiren, Mas Wisnu, salah satu strategi bertahan tidak hanya kena pandemi, tapi ketika banyak teman-teman artis kemudian pada terkapar bahkan tidak melanjutkan bisnis kue, tapi bisnis durian cake ini itu tetap jalan terus. Sebenarnya kuncinya apa? Selain fokus tadi, Shiren kan mau buka cabang di tempat, tidak mau buka cabang di tempat lain, meninggalkan Indonesia itu kan barangkali itu jadi pertimbangan. Ada hal yang lain. Kalau menurut kami ya, bisa jadi salah juga ini dari sudut pandang kami lihatnya memang ketika kita bisnis oleh-oleh bukan hanya bisnis menjual oleh-oleh saja, tapi ada hal-hal lain yang kita perhatikan. Ketika dalam satu bisnis itu kan ada beberapa divisi kan, jadi ada marketing, finance, terus operasional. Nah, jadi ini harus kita perhatikan semua. Operasional itu kan nggak semudah yang kita kira. Mungkin ketika kita bikin satu satu brand gitu ya, ada mungkin ada satu hal yang membantu kami. Artinya kita karena kita dulu main sinetron di dunia entertainment, jadi ketika bikin satu brand mungkin dulu kalau secara kita membumingkan di opening itu alhamdulillah lumayan Allah bantu gitu loh. Maksudnya alhamdulillah Allah bantu untuk kita bikin satu brand gitu loh. Nah tapi ketika makin banyak orang bikin, memang orang mungkin melihatnya jadi hal yang biasa gitu. Oh semuanya bikin, bahkan sampai ada yang orang beranggapan bahwa di belakangnya sama semua nih, padahal nggak sama semua gitu. Ada beberapa yang punya brand mereka sendiri gitu. Cuman masalahnya memang soal operasional kita harus pikirkan, soal produksi juga kita harus pikirkan. Dari produksi aja, kayak produksi Shiren, R&D ini kan hal yang sangat penting. Kayak Shiren bilang inovasi produk itu kan berarti dari R&D ini harus benar-benar kuat gitu loh. Terus operation ini bukan hal yang gampang juga gitu. Jika mungkin secara marketing kita bisa mendatangkan orang-orang untuk datang ke toko kita, tapi secara operation kita nggak siap, wah itu bisa kacau balau gitu. Jadi banyak hal sebenarnya yang harus diperhatikan ketika bikin satu usaha kan gitu kan. Nah, alhamdulillahnya kami, bukan hanya kami, saya sama Shiren, tapi ada partner kami juga. Artinya kita bisa membagi tugas lah artinya. Kami di ranah apa, saya di ranah apa, Shiren di ranah apa, partner kami di ranah apa, sehingga kita bisa bisa sinergi satu sama lain, sehingga alhamdulillah atas izin Allah, tentunya atas pertolongan Allah, sampai sekarang ini bisa jalan terus usahanya gitu. Tapi kalau untuk bisnis F&B setahu kami ya F&B ataupun oleh-oleh, salah satu yang harus kita perhatikan adalah produk. Simpelnya kalau produk enak itu insya Allah jadi marketing yang hebat sebenarnya. Artinya kalau kita mau melakukan marketing sehebat apapun tapi produknya biasa aja, susah orang balik lagi. Tapi kalau misalnya produknya enak, marketingnya nggak begitu kencang, insya Allah orang akan balik lagi walaupun butuh waktu gitu loh.
Nah, jadi mungkin kalau untuk orang ketika bikin produk, oleh-oleh kah, kue kah, atau makanan kah, yang harus diperhatikan salah satunya adalah produknya. Karena produk yang enak itu adalah marketing yang hebat kalau menurut saya gitu. Jadi insya Allah orang akan balik lagi dengan sendirinya karena produknya memang dikangenin.